Oke, yuk. Oke. Hai guys, jadi hari Hai. tema sharing kita yang aku mau bawain di Fuse adalah My Waiting Room. Kenapa aku bawa sharing ini di Fuse? Karena aku rasa banyak dari kita nih saat-saat hari ini kita semua ada di masa-masa penantian. Yang pasti adalah kita semua menanti untuk COVID-19 cepat selesai dari Indonesia, dari tempat kita tinggal. Nah, aku mau bawa dari ayat Lukas 2 dari ayat 24 sampai ayat 30 tuh ya. It's a story actually. It's a story tentang satu orang yang udah bener-bener tua banget, namanya Simeon. So ini orang tuh sebenarnya bukan orang sembarangan guys. Dia adalah ketua kelompok Sanhedrin di Yerusalem. Kalau kita perhatiin atau mungkin kita yang baca Alkitab, kita akan tahu bahwa pada saat zamannya Yesus ada kelompok yang namanya orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu is part of this Sanhedrin punya kelompok. So what does these people do? These people are the orang-orang religious yang pelayanan di bait Allah, yang ngerti istilahnya tentang Alkitab segala macam. They are same like the ahli-ahli Taurat, but they are not ahli Taurat. They are again different part of ahli Taurat. They are part of Farisi. So the Simeon ibaratnya is the head of the Farisi, and dia benar-benar ngerti semua tentang janji Tuhan, dia ngerti tentang firman Tuhan, bla bla bla, semua he understand completely. Oke, so dia juga adalah bapak dari Gamaliel. Gamaliel itu gurunya Paulus. Jadi kalau Paulus pernah dulu jadi orang Yahudi, pernah belajar banyak tentang agama segala macam, he is the teacher of Paulus, Gamaliel. Nah, dia bapaknya dia, kemungkinan besar orang-orang teolog tuh bilang seperti itu. Nah, si Simeon ini buat dia tunggu kedatangan Mesias dalam kehidupannya itu dia udah wait not 1 year, 2 year, 3 years. Dia udah wait tuh kira-kira 20-an tahun. Apa itu definisi waiting room? Waiting room adalah saat-saat di mana kita sebagai anak-anak Tuhan menanti-nantikan satu jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu kapan itu akan terjawab. None of us know kapan itu akan terjawab. And to be very honest, walaupun kita lihat ada vaksin saat ini, but none of us know when the vaccine will totally be able to be suntik in our body and work in our body. Kesatu, kedua, we also don't know that it will cocok apa enggak in our body. Nah, jadi kita sebenarnya tuh nggak tahu actually what is going to happen in our life dan sampai kapan kita harus tunggu, none of us know. Nah, Simeon ini menunggu kedatangan Mesias dalam kehidupannya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, puluh-puluhan tahun. Puluh-puluhan tahun dia tunggu kedatangan Mesias itu dengan rasa yang sangat luar biasa, dengan kehidupan dia yang tidak berpaling sama sekali. Ini adalah contoh waiting room. Orang-orang di waiting room itu kan mostly kayak gini. Dia orang tunggu dan they never know sampai when. Banyak dari kita kalau ke rumah sakit atau ke apa, we need to wait in a waiting room. Kita mau ke bandara kayak mau kemana kayak pasti we need to wait. Nggak ada langsung yang cepat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang cepat akan mengakibatkan satu hal yang buruk. Kayak misalnya if we eat a instant noodle setiap hari dalam kehidupan kita selama 1 bulan, pasti automatically perut kita akan bermasalah. Tapi kalau kita memakan sesuatu yang dimasak dengan benar, sesuatu yang normal yang dihasilkan setelah kita menunggu lama, itu nggak akan pernah melukai kita. Nah, banyak dari kita saat-saat ini berada di waiting room ini. Dan kita mostly yang ada di waiting room ini merasa apa? Kita merasa capek, kita merasa jenuh, kita merasa boring, kita merasa fed up with our life. Makanya banyak orang, banyak pelayan-pelayan ya in the church or anywhere, dia mau lagi pelayanan. They leave pelayanan, they leave God. Ada yang bahkan meninggalkan, gak mau baca firman juga. Mungkin they cuma nonton YouTube, nonton sermon, yang paling ibaratnya cuma kayak nonton video-video biasa aja, but they really don't care anymore about what the word of God says for them. Apa yang seberapa firman itu bisa berpengaruh, they really don't care. Dia merasa capek. And this is not wrong at all. I pun pernah berada dalam masa-masa seperti ini. Where I feel tired, males, yang namanya baca Alkitab tuh udah gak mau lagi, kayak rasanya Allah forget God lah, forget the Bible, all of this is useless, udahlah males, nothing happen in our life. I pun pernah berada dalam masa-masa seperti ini, dan I yakin setiap kita yang ada dalam saat-saat waiting room seperti ini pasti pernah feel that disappointments. Nah, to overcome this waiting room,
to come out as a victorious when the waiting room is over, itu ada 3 hal teman-teman. 3 hal yang we need to do to overcome this waiting room. If we don't do this 3 hal, we can never overcome the waiting room. Yang pertama adalah we need to be taat and setia with Tuhan. Kita harus takut, taat, and setia sama Tuhan. What is takut and taat? If we actually see in the word of God in that Luke chapter 2 verse 25, kata taat sama takut itu di KJV-nya itu, di KJV version ditulisnya adalah righteous and devoid. Righteous and devoid itu, arti daripada righteous and devoid adalah kita mempunyai rasa cinta akan Tuhan dalam rasa ketakutan dan taat kita sama Tuhan. Most of us kan kalau kita ada dalam waiting room, kalau kita lagi khawatir, kita lagi bingung, we just know like, oh ya, okay, this is the word of God. Word of God bilang, don't worry. Word of God bilang gini, you need to surrender all your burdens to me, bla bla bla. Oh ya udah, kita taat. Tapi kita nggak ada rasa cinta di situ. I tell you friends, when we don't have love in what we do, then what we do will not become a sweet pleasing aroma in front of our God's sight. And itu nggak bakal diperhitungkan sama sekali buat Tuhan. Ketika kita berada dalam satu kelelahan, ketika kita merasa bahwa kita udah capek baca firman Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kita nggak ada rasa cinta. Coba bayangkan ketika kita mempunyai pasangan hidup, ketika kita berpacaran, automatically pas pacar kita bilang, kok you nggak buka chat atau kok you nggak buka message dari I, kita pasti bakal bilang, oh ya kita bakal buka, dan kita buka, kita pasti bakal baca itu, walaupun kadang-kadang mungkin agak chatnya mungkin boring buat kita atau apa, tapi kita tetap bakal interest ourselves buat baca semua yang ditulis ke kita. Why? Because there is love there. Same as us. Sometimes kita udah bilang kita lagi di waiting room, buat apa lagi baca Bible, apalagi yang namanya kitab-kitab perjanjian lama atau apa. Buat apa lagi? Bible tuh story-nya gitu-gitu aja, cuma Jesus sacrifice bla 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 bla, selesai udah ceritanya begitu-begitu aja. Tapi terus buat apa lagi? Kita udah di sini waiting room, daripada kita baca Bible, mendingan kita baca-baca artikel yang lain aja yang bisa kasih kita knowledge buat bisnis online apalagi, atau buat bisnis apalagi, atau harus main saham atau apa. Kan mostly orang bakal pikir gitu. Why? Because dia orang gak ada rasa cinta sama Tuhan. Dia orang gak ada rasa cinta sama Tuhan, makanya they don't want to obey what the word says. When the word says you baca firman I, you lakukan firman I dengan takut dan gentar, they don't want to do. Kenapa? Dia orang udah gak ada rasa cinta sama Tuhan. Aku pernah ya berada dalam saat yang ini, pas aku lagi tunggu buat I punya teologi lah, pas I lagi tunggu buat banyak hal lah dalam kehidupan I tunggu. Cuman I nggak pernah berhenti yang namanya rasa cinta sama Tuhan. In my church, I have got a morning prayer gitu, 4:45 in the morning. And I love to join that morning prayer. Why? Because ketika I join that morning prayer, most of my prayers are answered. I find miracles when I pray in that morning prayer. While mau itu lewat online kayak, mau itu lewat offline kayak, I still experience that miracle until this very day. Aku pernah mempunyai keinginan dari dulu waktu masih kecil. By the way, I love to watch talk shows. Dari kecil tuh aku hobi talk show. Hobi banget nonton yang namanya talk show. Jadi semua host talk show, mungkin kalau ada yang tahu, adalah host talk show yang namanya Choky Sitohang, ada yang namanya siapa macam-macam. I like to watch Kiki Andy. Semua talk show I like, karena aku tipe orang yang memang suka acara-acara kayak gitu. Baik itu politik talk show kayak, mau itu talk show real tentang testimonies kayak, I love all type of talk shows. Selama itu make sense dan itu ada moral yang bagus, I love it. Dan aku selalu bilang sama Tuhan setiap nonton talk show kayak gitu, God, when ya God, aku bisa punya talk show aku sendiri, where I can lead people, where I can share people's life testimony and be a blessing to people. Tetapi selama hidup penantian itu, I always love God. Gak pernah aku yang namanya membenci Tuhan, meragukan Tuhan maybe at some points yes, tapi abis itu I come back to my first love with God. Karena sedalam kehidupan kita teman-teman, walaupun kita berada dalam keadaan yang sulit sekalipun, walaupun kita merasa udah capek, tetapi kalau kita ada rasa cinta itu sama Tuhan, kalau kita ada rasa cinta itu bakal bikin kita sustain untuk tetap faithful sama Tuhan.
Tapi kalau kita nggak ada rasa cinta dalam kehidupan kita akan Tuhan, maka api kita dalam diri kita untuk taat dan takut sama Tuhan, it will never work anymore. It will never work. Karena udah nggak ada rasa cinta. Supposing you are with a boyfriend or girlfriend, tapi you udah nggak rasa cinta sama dia, what will you feel in your heart? Pasti udah pengen putuskan dari dia. Sama kayak gitu. Kalau kita nggak ada rasa cinta sama Tuhan, sering kita akan merasa capek dan kita ujung-ujungnya bakal bunuh diri, terutama di saat-saat waiting room seperti ini. I know research also have shown that 70 to 80% of the people are feeling depressed during this COVID-19 time. Why they can feel depressed? Because maybe they don't have love towards God. Ini poin penting yang sangat kita harus lakukan, teman-teman, yaitu takut taat akan Tuhan yang disertai dengan rasa cinta dan setia akan Tuhan. Karena kalau kita nggak melakukan ini, maka kita nggak akan bisa melewati waiting room ini. Kita akan mengalami kesulitan yang sangat berat. Poin yang kedua yang mau sharing adalah kita harus hidup under the guidance of the Holy Spirit. Lihat si Simeon, teman-teman. Dia memastikan dirinya, walaupun dia udah tahu agama, walaupun dia udah ngerti agama, walaupun dia udah jago di bidang agama, ibaratnya maybe if now he's a senior pastor, tapi dia tetap live under the guidance of the Holy Spirit. I tell you, kalau aku nggak punya keputusan untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, I don't know at this very moment, maybe aku udah nggak akan ada di Fuse. Maybe now aku udah ada di tempat mana, I don't know. Maybe I would have been in another church atau gimana, I juga nggak ngerti. Seperti yang banyak dari kita mungkin yang udah pernah sering sharing juga udah tahu. I face many problems in my ministry life. A lot of problems that make me feel like backing out. A lot of problems that make me feel like giving up with everything. Tapi selalu di detik-detik terakhir, di detik-detik terlelah dalam kehidupan, di saat udah benar-benar udah capek with God, capek sama semua dalam kehidupan selalu ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan How the Holy Spirit can memimpin kehidupan Because I let the Holy Spirit to lead my life. Most of us at this moment of our life, kita nggak mau lagi dipimpin sama Roh Kudus. Kita nggak minta Roh Kudus bahkan untuk pimpin kita. Kenapa? Karena kita udah merasa jago sama diri kita sendiri. If I follow my ego, if I follow what I want, I would have gone to the other place or to the other community or maybe to the other church or anything. But because I destroy my ego, I put my ego down onto my feet and I let the Holy Spirit buat mimpin Karena itu masih bisa ada di sini di depan kalian, bisa sharing firman Tuhan, bisa memberitahukan apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan sudah lakukan. Banyak dari kita saat-saat ini, kita merasa bahwa COVID-19 gak akan berakhir. Kita merasa bahwa kita mau mulai bisnis aja lah, kita mau mulai bisnis itu aja lah, kita mau gini aja, gitu aja lah. I tell you friends, kalau kita melakukan apa-apa tanpa pimpinan Roh Kudus, it will never work out. I've ever start a business without the leading of the Holy Spirit and it doesn't work out at all. I have ever also pelayanan tanpa minta pimpinan dari Roh Kudus, tanpa minta persetujuan dari Roh Kudus, dan at the end of the day I keluar and nothing works for good. Everything become a mess. Tambah jadi sakit hati jadi masalah. So everything in our life, apapun kondisi dalam kehidupan kita, let the Holy Spirit lead you. Gimana caranya kita make the Holy Spirit lead us? You will tell me that there is no church, there is no... Fuse is still there. Community is still there. By you joining us in prayer, by you worshiping God, you are letting the Holy Spirit to conquer your mind and to your heart. Because while we are listening to the word of God, pada saat kita sedang memuji menyembah Tuhan, siapa yang kita undang? Siapa yang kita minta? Siapa yang kita mau kehadirannya? The Holy Spirit. We are asking Jesus also to be with us. We are asking God also to be with us. Bukankah udah jadi satu paket lengkap? Tapi banyak dari kita nggak mau pilih buat lakuin itu. Supposing kalau pada saat kita lagi down, gak ada views, it's okay. Do one thing. Go to the YouTube. Find any worship songs. That is what I do pas I juga lagi lemah. Pada saat I bingung, I udah gak tahu lagi mau ngapain, I go to YouTube. I cari lagu-lagu rohani, worship 30 menit atau berapa puluh menit, and I join that worship, and I make myself sink in dalam hadirat Tuhan itu. Kadang-kadang bisa sampai keluar air mata, yes. Karena that's the power of the Holy Spirit. Dia tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang,
tidak terbatas kondisi. Even when you are in the toilet sekalipun, the Holy Spirit tetap can be with you. Dalam serendah, sekecil apapun kehidupan you, dalam sesulit apapun, in the darkest moment of your life, selama you invite the Holy Spirit still can be with you. Bukankah itu suatu hal yang hebat, teman-teman? Tetapi banyak dari kita nggak mau undang Holy Spirit itu. Banyak dari kita nggak mau. Or maybe if you have got a close friend or you ada kakak rohani, you can share with him or with her. I thank God that I mempunyai kakak-kakak rohani yang sangat luar biasa, yang membantu I membuat keputusan yang benar di saat aku membutuhkan keputusan yang benar. Dan aku merasa bahwa Roh Kudus bisa bekerja melalui orang juga. Apa saja sih yang bisa Roh Kudus pimpin kita? What can the Holy Spirit lead us? Roh Kudus bisa pimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran akan seluruh firman Tuhan. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang orang di dunia ini gak bisa lakukan. Yang orang di dunia ini gak bisa lakukan. Dulu katanya Mama Lauren bisa, but she died and finished. Setelah dia mungkin ada pelamar-pelamar, tapi gak jelas, gak bisa dipercaya. Mama Lauren pun actually gak bisa dipercaya sama sekali. Because none of her word, maybe ada yang true, maybe ada yang enggak, tapi she's not God. Banyak orang percaya peramal-ramal, tapi kita sama Roh Kudus, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. The things that are going to come. Kita bisa tahu dengan Roh Kudus itu. How? Apa dia bisa? Yes, he can tell us through the word. Dari firman Tuhan itu, dia bisa berbicara sama kita. Dia nggak seharusnya selalu berbicara sama kita. Hei anakku, aku akan melakukan ini. No. Dia nggak selalu berbicara audible. It's okay. Kadang-kadang he can work through people also. Lihat David. King David pas lagi ada dalam masalah, pas dia buat kesalahan sama Bathsheba or anything, ada nabi yang datang ke dia, ada nabi Nathan, ada nabi siapa-siapa lagi yang datang sama dia. Ada Samuel yang pertama-pertama guide dia, yang urapi dia, terus ada nabi-nabi lain, ada nabi Gad dan lain sebagainya. They guide him through the Holy Spirit. Bisa juga melalui firman yang kita baca. That's why we need to read the word of God. I tell you one truth that the world don't know. The world don't know that we are in the end times. And we know that we are in the end times. We know that the coming of the Lord itu udah tinggal di ambang pintu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Dan dia akan segera menggenapinya. Kita mengetahui firman itu dengan sangat jelas. Dan kita mengetahui juga bahwa percaya sama Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemenangan dan kita akan diangkat oleh Tuhan untuk menikmati kerajaan sorga mulia bersama dengan Dia. We know that fact, but the world does not know that fact. Karena itu mereka ketika ada waktu luang, ketika mereka drop, mereka bukannya cari Tuhan, tapi they find the alcohol, they find drinks, they find narkoba, they find all of the things that they feel it can satisfy their heart. They don't find the Holy Spirit. Makanya keputusannya ujung-ujungnya either they become a drunk addict or either they go to the jail or they make ruin of their own life. Aku mau encourage kita teman-teman. Di saat seperti ini, di saat-saat terendah dalam kehidupan kita, make the Holy Spirit to lead you. Jangan hidup pakai egomu sendiri. You mungkin jago di bisnis you. You mungkin rasa you udah 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun pengalaman di bisnis you. Tapi tetap tanpa pimpinan Roh Kudus, rencana you bisa diputar balikin juga sama Tuhan. Sometimes God can bisa kacain plan kita juga teman-teman. Why? Karena dia mau kita dependent on Him. Dia nggak mau kita dependent on our own self. Dia mau kita dependent on Him. Kalau kita pernah lihat ada satu kisah yang lumayan hebat di Alkitab. Pada saat itu ada Gideon, dia mau fight, mau berantem, mau lawan sama satu kota pada saat itu. Dan God cuma bilang sama dia, sama orang-orang yang ikutin dia, do one thing. You cuma bawa torch, sama you cuma bawa satu lagi, I forgot apa itu namanya, obor sama ini aja, sama lem aja. You cuma bawa itu dua aja dalam tangan you. You nggak usah bawa senjata. Sama trompet. Dia orang cuma bawa itu aja. They blow that trumpet and they nyalain that obor. Immediately God do the miracle. Hujan batu happen in that place. Yang tadinya musuh itu mau lawan Israel, musuh itu jadi saling menghancurkan satu sama lain. Banyak hal-hal Tuhan izinkan kita Tuhan izinkan kita untuk alami dalam kehidupan kita. It's just simply to let the Holy Spirit lead our life. Karena kadang-kadang kita terlalu sombong. Memang that's our nature. Kadang-kadang kita merasa diri kita hebat. Ya, it's our nature.
Cuman balik lagi kita harus sadar, kita nggak bisa apa-apa tanpa leading of the Holy Spirit. Jadi mintalah Roh Kudus pimpin kehidupanmu, apapun, sekecil apapun kehidupanmu, minta Roh Kudus berpimpin kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah percaya setiap janji-janji Tuhan. Listen to me friends, mungkin saat ini kita merasa janji Tuhan itu nggak masuk akal dalam kehidupan kita. Kita merasa janji-janji Tuhan itu nggak tergenapi dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya. See this Simeon, dia tunggu janji Tuhan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun. Tapi imannya masih ada sama Tuhan sampai akhir hidupnya. You know, let me tell you one true fact that I'm facing on my own. I am hoping and praying for the miracle for 18 years. Ini adalah tahun ke-18. Setiap kali tiup lilin ulang tahun, I always remember berapa tahun aku sudah menunggu buat mujizat itu. Sometimes my faith goes away. Yes, it's normal, it's human. But aku berusaha semaksimal mungkin. By the grace of God, aku berusaha untuk sustain that faith again. Ketika aku down, ketika aku sedih, I let the Holy Spirit to lead me. And the Holy Spirit makes me to believe again in the word of God. Remember, the word of God is yea and amen. Apapun firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Simeon menanti janji Tuhan yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa Mesias akan datang ke dalam bait Allah. The word of God clearly says about the coming of Jesus inside the temple. And Simeon percaya sama janji itu. Dia percaya tanpa keraguan dalam kehidupannya. Bahkan dia bilang ke Tuhan, Tuhan, izinkan aku buat melihat Mesias itu. Barulah aku akan pulang dengan tenang ke hadirat-Mu. He don't want to die until he see that Jesus, that Messiah. And it really happens. Pada saat usia dia berumur 117 tahun, dia melihat itu Mesias. He's quite old at that time. Very old. But what makes him still sustain sampai umur segitu? Apa? Imannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan membuat dia tetap teguh, berpercaya dalam setiap kehidupannya. Kita mungkin saat-saat ini gak melihat ada harapan yang jelas tentang berakhirnya pandemi di negara kita atau di dunia ini. Kita lihat dengan jelas Amerika, negara yang dikagum-kagumi oleh dunia, negara yang katanya negara adikaudrati, negara hebat, the king, negara yang kalau bikin apa-apa pasti bakal efek ke hampir seluruh dunia. Dia perang dagang sama China, satu dunia pun ikut bermasalah ekonomikalnya. Dia bikin apa-apa satu ekonomi pun bermasalah. Dia naikin suku bunganya aja dolar udah bermasalah. Kita juga bermasalah sama rupiah kita di negara kita. Negara yang sangat-sangat amat berpengaruh di seluruh dunia. Tapi they are also facing a deep problem right now. You lihat masalah yang sedang mereka hadapi sekarang. I'll tell you the two main problem that they are facing. Satu, di orang lagi ada COVID. Kedua, they're having their own election. And they have got a big problem in their election too. Bayangkan kalau negara kita lagi pemilu, lagi COVID, apa yang akan terjadi? Belum pemilu aja, cuman bikin undang-undang aja negara kita udah ribut. Apalagi kalau lagi pemilu juga pas saat-saat COVID kayak gini. What will happen? Jakarta bisa jadi tempat apa? Tempat huru hara. Yes. Karena itu teman-teman, taruh iman kita sama Tuhan. Bukan sama apa yang kita lihat. Ingat, Ibrani ayat 12 kan berkata, ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau kita belum lihat corona selesai, let us just keep in our faith that corona will be end in the end of 2020. Walaupun kita belum tahu sampai seberapa ini akan terjadi, tapi let us just have faith in God that 2021, January 2021 will be better, will be much nice, will be good, will be the year of prosperity miracle, will be the year of our economical recovery. Bakal jadi tahun dimana kita yang tadinya kehilangan, kita yang tadinya kesulitan, kita akan dapat recovery lagi secara ekonomi lagi, dan kita akan dapat menjadi lebih dari pemenang. Mari kita tetap memiliki iman. Paling dasar aja deh, paling dasar aja, bahwa kita nggak akan pernah terkena COVID-19. Keluarga kita akan terselamat dari COVID-19, kita nggak akan terpengaruh dengan finansial
di saat-saat COVID-19 seperti ini. Berkat-berkat Tuhan walaupun sedikit-sedikit tapi itu tetap akan terus ada. Kita nggak akan pernah ditinggal kelaparan di dalam satu tempat. Kita nggak akan makan siang atau malam. Kita tetap akan makan, kita tetap akan hidup, kita tetap akan sehat, keluarga kita aman, kehidupan kita aman. Now this, gak usah pikir sampai yang jauh-jauh kemana-mana dulu. Let us just have faith for our own life and for our future. Karena aku yakin ketika kita mempunyai iman, Tuhan pasti akan menjawab itu. Aku mempunyai iman bahwasannya satu hari I'll be having my own talk show. Dan di saat-saat yang nggak dikira, di saat-saat COVID-19 yang I pikir it will just be a useless, capek, 1-2 bulan pertama, very down, very disappointing. Tapi di saat Tuhan buka jalan, dan di saat iman itu masih berada teguh dengan Tuhan, iman itu menjadi kenyataan. Dan now I can experience myself being a host of a talk show, walaupun cuma di Instagram, but I'm thankful for that. I'm thankful that I can meet many pastors, many orang-orang yang sangat menginspirasi bagi I, memberikan saya pun banyak pelajaran, dan orang-orang yang nonton pun merasa terberkati. Itu adalah lebih dari cukup buat kehidupan saya. Dan I'm sure dalam kehidupan kita pun, mungkin kita lagi hope for a life partner, mungkin kita hidup buat pekerjaan, mungkin kita lagi hope buat kesehatan, mungkin kita lagi hope buat kesembuhan, mungkin kita lagi hope buat semuanya balik ke normal. Tetap percaya sama Tuhan. Karena mujizat yang Tuhan buat 2000 tahun lalu tetap dapat Dia buat sampai detik ini. Jadi yang harus kita lakukan selama di saat-saat waiting room ini, yang pertama adalah takut, taat, setia sama Tuhan dengan rasa cinta. Yang kedua adalah live by the leading of the Holy Spirit. Dan yang ketiga, never let your faith pudar. Jangan pernah izinkan imanmu itu memudar. Never let your faith become faded. Because your faith, which is always on fire, will make the impossible become possible. And always remember, jawaban dari Tuhan ada 3, yaitu yes, later, and no. Ya, nanti, dan tidak. Kata nanti bukan berarti tidak sama sekali. Kata nanti hanya saja, belum saatnya anakku, aku mengetahui saat yang tepat untuk memberikan engkau hal yang kau inginkan. Yaitu agar engkau sudah lebih siap dulu untuk menerima hal itu. Terkadang kita mau sesuatu, mungkin Tuhan tahu kita belum siap buat hal itu, jadi Dia belum kasih. Begitu kita udah siap buat something, pasti yang kita rindu-rindukan akan dijawab sama Tuhan. Never think that Tuhan bilang nanti itu berarti tidak, enggak. Tapi kadang-kadang juga Tuhan can say no to us. Karena belum tentu yang kita mau buat diri kita itu baik buat diri kita. Kita berpikir itu baik, tetapi Tuhan tahu bahwa itu tidaklah baik bagi kita. Karena itu Tuhan bilang tidak. Dan kalau Tuhan udah bilang tidak, you mau box your head in the wall sekalipun, you mau jedukin kepala you mau bikin apapun, it will never work. Kata tidak dari Tuhan itu udah maklumat tidak. Kalau kita tetap jalan sendiri, itu berarti kita nggak hidup sama Tuhan. Then when you have a problem, jangan salah-salahin Tuhan lagi. Karena you udah dibilang sama Tuhan untuk tidak, tapi you-nya yang ngeyel. You-nya tetap ngedablak. Ya, jadi kalau ada apa-apa, it is your own fault. So tanggung resikonya sendiri. Gak usah datang-datang lagi ke Tuhan. Karena it's your own fault. Memang His grace is there, He will forgive you. Cuman ya itu selalu sendiri. Jangan salah-salahin Tuhan. Karena you udah ngeyel sendiri. Jadi ingat teman-teman, selalu beriman sama Tuhan dan selalu ingat setiap jawaban dari Tuhan. And that is all my sharing for today. I hope it has been a blessing to you. Thank you for the opportunity. God bless you all. Mungkin kalau gak ada yang mau tambahin, I will close it.